Jadi kan sebenarnya kan kondisi papa tuh udah makin drop sebenarnya tuh dari 2 bulan ya, yang lalu yang pas lagi kita posting. Pas sakit, jatuh, ternyata sudah kena stroke keempat, terus juga ditambah lagi demensia. Jadi memang sudah kondisi jatuh, terus nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya. Udah tiduran aja, terus sudah ya udah drop banget. Terus bolak-balik ICU, terus sempat keluar lagi beberapa hari, masuk lagi ke ICU isolasi karena sempat kena COVID yang kedua, terus 2 minggu di rumah sakit. Terus akhirnya balik lagi ke rumah, home care, kita pakai suster awalnya, terus akhirnya sama adikku sama mama yang ngerawat di rumah, keluarga sendiri yang merawat gitu. Tapi memang kalau untuk perganti, karena memang papaku udah pakai NGT untuk makan, jadi paling suster aja yang bagian ganti NGT. Nah terus tiba-tiba kemarin malam itu kondisinya makin drop, muntah darah, terus dilarikan ke rumah sakit, ya, menghembuskan nafas terakhirnya tadi pagi jam 5:30 pagi. Jadi beliau lagi, memang kan kondisi sebenarnya udah kena stroke di tahun 2007. Nah ini udah stroke, perhitungannya sih kasarnya stroke keempat itu pas lagi mau naik tangga, karena kan posisi kamarnya di atas. Memang masih aktif gitu lah, walaupun stroke masih aktif, jadi mau naik tangga, entah kenapa mungkin blackout. Kalau dibilang jatuh dari tangga dari atas ke bawah sih nggak mungkin, karena nggak ada kayak patah-patah tulang, nggak ada. Jadi memang hanya memar di bagian mata, karena memang posisinya sujud. Jadi itu di situ dia mulai banyak darah, ya udah mulai dari situ deh udah hilang kesadaran. Nungguin Kak Tantri sendiri atau seperti apa? Kita kerjasama ya, jadi saya kan juga masih aktif manggung, jadi pas lagi manggung ya saya fokus sama kotak, pas lagi enggak saya fokus sama ini, jadi bolak-balik aja gantian gitu. Saya tinggal di Jakarta, terus harus ke Tangerang buat sama-sama merawat bareng-bareng adik gitu. Kalau dia bilang ikhlas, kita kan semakin dijelaskan arti ikhlas itu kan kita makin menjauh dari kata ikhlas itu sendiri ya. Artinya ya so ikhlas dulu aja kita. Artinya memang papa itu menyematkan nama itu, memang harapannya katanya biar Tantri ini apapun rela, ya, apapun rela, kerja kerasnya harus rela, hasilnya seperti apa itu urusan belakang, gitu. Disiplinnya, mandirinya gitu. Pak tuh ngajarin banyak hal gitu, banyakin juga. Sama seperti tadi menyematkan nama Ikhlas Sari aja itu udah doa gitu. Beliau saya tangguh, karena papa tuh selalu ngajarin untuk tangguh gitu, ngelakuin apapun tuh tangguh, walaupun perempuan tetap harus kuat gitu. Disiplinnya luar biasa ya, banyak hal yang saya dapetin dari papa saya gitu. Jadi memang kalau ditanya kehilangan ya semua orang pasti kehilangan orang. Saya sudah meyakini insya Allah papa saya meninggal di waktu yang tepat, diberikan waktu yang lumayan banyak sama Allah untuk bisa makin mendekat dengan anak-anaknya, dengan cucunya, karena kan proses beliau sampai sakit banget, sampai drop banget itu kita bareng-bareng gitu. Jadi ya kalau ditanya apa yang belum, alhamdulillah lah semua sudah gitu. Jadi ya saya dan keluarga juga sudah kemarin juga sempat ada beberapa wartawan yang masih ketemu gitu, nanyain kondisi papa, saya cuma bilang doakan yang terbaik, karena memang kami sudah ikhlas gitu. Jadi walaupun memang menyematkan kata ikhlas itu sulit ya, cuman sudah rela ya. Sudah rela. Firasat, ya milih hari yang tepat gitu. Apalagi ini weekend ya, biasanya kan kita manggung gitu. Saya nanti malam sih manggung. Terus Tantri kebetulan harusnya hari ini manggung, tapi memang acaranya di reschedule itu 1 bulan sebelum, 3 minggu sebelum. Jadi memang sudah firasat, ini udah firasat milih harinya. Tadi ketika kita menuju rumah sakit, papa masih ngedrop, begitu Tantri datang 5 menit, Tantri bisikin, doain, papa langsung lewat, langsung meninggal gitu. Nggak ada perlawanan, jadi meninggalnya benar-benar luar biasa sih. Sebenarnya yang saya ingat itu cuma ini doang. Jadi terakhir kali waktu pas sebelum kejadian jatuh itu tuh saya masih video call jeda 5 menit. Saya video call ibu saya, terus ada papa juga yang dada-dada, terus mukanya subur banget. Di situ dia masih aktif. Nah, di situ langsung jatuh, udah hilang lah kadaran. Nah, sebelum kesana memang kondisi fisik papa saya tuh masih kayak ada diare lah ya.
Saya sempat ke rumah ke Tangerang, saya tanya, papa mau ke rumah sakit nggak? Papa saya tuh selalu cinta sama rumah sakit gitu. Jadi kalau ada apa-apa, pengen ke rumah sakit, pengen ke rumah sakit. Nah, tumben kemarin tuh pas lagi yang sebelum kejadian itu, papa mau ke rumah sakit nggak? Nggak ah, papa mau di rumah aja. Gitu, yang tahu. Kayak mau di rumah aja, kok tumben gitu. Jadi ya Itu permintaan ya. mungkin untuk permintaan gitu. Makanya kemarin akhir kita memutuskan untuk home care mungkin. Jadi ya itu. Berapa hari itu Kak meminta di rumah, maksudnya tidak dari permintaan ngambil rumah sakit sampai sekarang? Sebelum kejadian jatuh. Jadi nggak tahu berapa hari ya, cuman sebelum kejadian jatuh itu sesuatu hal yang aneh menurut saya, karena memang bapak saya tuh kalau sakit apa-apa mau ke rumah sakit. Nah, ini Rajin tiba-tiba cek. nggak mau, maunya di rumah. Kan pandai memang mau deket sama keluarga. Dan pasti saya bahagia banget, saya bersyukur bisa dilahirkan dari seorang ayah Haji Dahlia Sambas. Banyak kenangannya, banyak memori yang dia simpan untuk diingat hal-hal yang baik itu banyak. Sedih itu biasanya kan memang kita ngerasanya kayak seperti kaget gitu, tapi biasanya 1 minggu setelahnya kerasa kehilangan, baru biasanya kok ada jejak kaki, kok ini sekarang enggak, kok ada bau baju, sekarang sudah enggak. Tapi kita percaya bahwa doa anak nggak akan pernah putus sih. Itu kurang lebih mengeluarkan dokter sakit apa ya? Komplikasi ya. Komplikasi lah. Sudah komplikasi. Sudah usia, sudah komplikasi, sudah banyak banget. Ulang tahun Tantri itu terakhir beliau merayakan dengan keadaan sadar. Itu masih merayakan. Tantri pun waktu itu ngomong gitu, aku ulang tahun pengen bareng-bareng gitu. Atau udah firasat mungkin. Enggak, jadi memang papaku tuh udah setahun belakangan ini lah ya, setahun kebelakangan ini udah jarang ngomong. Jadi karena memang udah dropnya udah sempat kena delta, jadi dari situ udah mulai drop. Yang teringat ya. Yang teringat. Tapi kalau udah pulang pasti lebih banyak lagi yang teringat. Biasanya gitu juga. Wajar manusiawi kalau lupa. Dari kami ini kan musibah gitu kan. Katanya orang yang menerima musibah itu doanya sering terkabul. Ya, kita doain semoga yang nonton ini semua pun yang sedang sakit, yang sedang keluarganya ditinggal dan segala macam, semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya, semoga yang yang baru meninggal juga diberikan surganya Allah gitu, tempat terbaik gitu. Dan semoga saya juga minta maaf, ada pesan itu bahwa manusia itu pasti benar. Malaikat itu pasti benar, setan itu pasti salah. Nah, manusia itu diantaranya bisa benar, bisa salah gitu. Jadi tugasnya adalah mengingatkan dan berbagi dan memperbaiki. Jadi semoga terima kasih teman-teman wartawan juga sudah mewawancarai ini. Semoga ini juga jadi ladang pahala kalian semua gitu. Bukan saya, malah buat kalian yang infoin semuanya. Untuk media terima kasih banyak. Mohon dimaafkan ayah kami yang punya salah, yang pasti sudah punya salah. Mohon dimaafkan dan didoakan semoga diterima di sisi Allah. Amin.